Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sedikit sharing informasi berkaitan dengan kenaikan pangkat melalui ujian penyesuaian ijazah atau ujian dinas sesuai dengan permintaan kalian. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah menegaskan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Kenaikan pangkat dapat diberikan apabila adanya formasi yang lowong, diangkat dalam jabatan, atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan, keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon 2, paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional, dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat yang masih berpangkat juru muda golongan ruang 1A atau juru muda tingkat 1 golongan ruang 1B dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang 1C. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma 1 atau yang setingkat, surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma 2, ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau ijazah diploma 3 yang masih berpangkat juru muda golongan ruang 1A sampai dengan juru tingkat 1 golongan ruang 1D dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang 2A, pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B, atau pengatur golongan ruang 2C sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Yang ketiga, pegawai negeri sipil yang memperoleh ijazah sarjana atau S1 atau ijazah diploma 4, ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister atau S2, atau ijazah lain yang setara dengan ijazah doktor atau S3 yang masih berpangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang 3A, penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, atau penata golongan ruang 3C sesuai dengan ijazah yang diperoleh. Pegawai negeri sipil yang memperoleh ijazah sarjana atau ijazah diploma 4, ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister atau ijazah lain yang setara atau ijazah doktor tetapi masih pada jenjang pangkat dalam golongan 1 dapat dinaikkan pangkatnya dalam golongan 3 sesuai dengan ijazah yang diperoleh setelah terlebih dahulu menduduki jenjang pangkat dalam golongan 2. Kawan, pegawai negeri sipil yang telah memiliki surat tanda tamat belajar atau ijazah yang diperoleh sebelum bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dan ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau yang biasa disebut dengan ujian dinas.
Ujian ini dilaksanakan sebelum pegawai negeri sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi dengan ketentuan apabila pegawai negeri sipil tersebut tidak lulus dalam ujian tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat mengikuti kembali ujian pada tingkat yang sama yang akan dilaksanakan pada kesempatan lain. Adapun persyaratan kepesertaan ujian dinas diantaranya pegawai negeri sipil yang memiliki dan atau memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah satu tingkat di atasnya dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai PNS atau telah masuk dalam tata naskah kepegawaian atau pengangkatan PNS. Selanjutnya, kualifikasi pendidikan dan jurusan dalam surat tanda tamat belajar atau ijazah yang diperoleh atau digunakan untuk ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus relevan dengan tugas jabatan PNS yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, persyaratan administratif untuk mengikuti ujian dinas adalah 1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2D untuk ujian dinas tingkat 1, penata tingkat 2 golongan ruang 3D untuk ujian dinas tingkat 2. Yang kedua, dilengkapi dokumen pendukung yang antara lain pengantar dari instansi, fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir, fotokopi DP3 2 tahun terakhir yang dilegalisir, pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4 menggunakan pakaian dinas harian dengan latar belakang merah masing-masing 2 lembar, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Yang ketiga, tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, dan cuti di luar tanggungan negara. Kawan, pegawai negeri sipil yang dikecualikan atau dibebaskan dari ujian dinas adalah mereka yang 1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya. 2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, Sepada, Adum, Spala, Diklat PIM 4 untuk ujian dinas tingkat 1, Sepada, Spama, Diklat PIM 3 untuk ujian dinas tingkat 2, dan yang selanjutnya telah memperoleh ijazah sarjana atau S1 atau diploma 4 untuk ujian dinas tingkat 1, ijazah dokter atau dokter gigi dan apoteker, magister dan ijazah lain yang setara atau doktor untuk ujian dinas tingkat 1 atau ujian dinas tingkat 2 dan menduduki jabatan fungsional atau khusus. Kawan, adapun persyaratan ijazahnya antara lain, yang pertama, memiliki ijazah SMP atau sederajat dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke pangkat juru golongan ruang 1C apabila memiliki pangkat terakhir juru muda tingkat 1 golongan ruang 1B dengan masa kerja golongan minimal 1 tahun pada saat ujian. Yang kedua, memiliki ijazah SMA atau sederajat dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke pangkat pengatur muda golongan ruang 2A apabila memiliki pangkat terakhir juru golongan ruang 1C dengan masa kerja golongan minimal 1 tahun pada saat ujian. Yang ketiga, memiliki ijazah diploma 2 dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke pangkat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B apabila memiliki pangkat terakhir pengatur muda golongan ruang 2A dengan masa kerja golongan minimal 1 tahun pada saat ujian. Yang keempat, memiliki ijazah pasca sarjana dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B apabila memiliki pangkat terakhir penata muda golongan ruang 3A dengan masa kerja golongan 1 tahun pada saat ujian. Yang kelima, memiliki ijazah doktor dapat dipertimbangkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke pangkat penata golongan ruang 3C apabila memiliki pangkat terakhir
penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B dengan masa kerja golongan minimal 1 tahun pada saat ujian. Yang keenam, ijazah sebagaimana dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Kawan, berkaitan dengan materi ujian dinas, sesuai surat edaran bersama Kepala Badan Administrasi Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara tentang pelaksanaan ujian dinas pegawai negeri sipil, materi untuk masing-masing jenis ujian adalah sebagai berikut. Khusus untuk materi kelompok G, yaitu karya tulis, ditentukan topiknya oleh masing-masing instansi. Untuk materi ini, peserta diwajibkan membuat karya tulis dengan topik yang telah ditentukan di atas, mempresentasikan ide yang termuat dalam karya tulis kepada tim penguji karya tulis. Adapun evaluasi kelulusannya, yang pertama pembobotan. Pembobotan untuk masing-masing materi ujian adalah sebagai berikut. Selanjutnya, penilaian. Output masing-masing materi ujian di atas adalah 0 sampai 100, yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Kemudian, berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversikan menggunakan rumus NT sama dengan NPR kali NP dibagi total bobot. NP merupakan nilai patokan atau pembobotan, NPR merupakan nilai presentasi yang didapatkan dari hasil penilaian per materi, dan NT adalah nilai tertimbang. Kemudian, nilai batas lulus. Nilai batas lulus bagi peserta ujian dinas tingkat 1 adalah 65, nilai tertimbang dengan ketentuan bahwa nilai presentasi atau NPR Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70. Nilai presentasi lainnya serendah-rendahnya 40. Kemudian, nilai batas lulus bagi peserta ujian dinas tingkat 2 adalah 70. Nilai tertimbang dengan ketentuan nilai presentasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serendah-rendahnya 70 dan nilai presentasi lainnya serendah-rendahnya 40. Adapun berkaitan dengan penetapan kelulusan, peserta yang lulus ujian dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Kepada peserta yang lulus diberikan sertifikat tanda lulus ujian dinas atau STLUD. Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sertifikat tanda lulus ujian dinas memuat beberapa informasi, yaitu tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari ujian dinas, dan tentang nilai presentasi, nilai tertimbang, dan total dari nilai tertimbang yang diperoleh peserta. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian. Tidak lupa, teruslah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton terus video saya berikutnya ya.